Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Kalimaya Prasetyo dengan NIM 531251066 dari Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis interaksi bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas besar kedua bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Mugirianto. Baik, langsung saja kita mulai ke latar belakang. Indonesia yang dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman, baik dari segi budaya maupun bahasanya. Secara sosiolinguistik, rata-rata masyarakat di Indonesia memiliki kemampuan multibahasa, di mana setiap individunya menguasai lebih dari satu bahasa, di antaranya bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Tujuan saya mempresentasikan ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompleksitas interaksi bahasa dalam masyarakat Indonesia dan dampak-dampak apa saja yang akan timbul terhadap identitas diri dan komunikasi. Kemudian upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antar ketiga bahasa tersebut. Pembahasan. Menurut Murti, pada 2015 dia mengatakan bahwa bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Bahasa diperlukan untuk bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui bahasa, seseorang dapat melakukan komunikasi dengan yang lainnya, baik untuk menyampaikan keinginan, perasaan, gagasan, pengalaman, maupun pengetahuan-pengetahuan. Bahasa juga dapat membantu untuk memperoleh informasi dan juga ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia, khususnya yang akan kita bahas kali ini yaitu bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, yang fungsi-fungsinya akan kita bahas di slide selanjutnya. Fungsi dari ketiga bahasa tersebut. Yang pertama adalah fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, kemudian menjadi bahasa pengantar pendidikan, yang ketiga sebagai alat pemersatu suku bangsa, dan yang terakhir menjadi lambang identitas nasional. Fungsi bahasa daerah diantaranya adalah menjadi lambang identitas daerah sebagai alat penghubung dalam keluarga maupun masyarakat lokal, dan yang terakhir bisa menjadi pelestarian budaya. Fungsi bahasa asing diantaranya adalah yang pertama sebagai alat penghubung antar bangsa, yang kedua bisa menjadi sarana memperoleh informasi pengetahuan modern, dan yang terakhir bisa menjadi media akses informasi global ke seluruh dunia. Fenomena campur kode dan alih kode. Fenomena percampuran bahasa melahirkan gejala alih kode dan campur kode. Menurut Suito, pada tahun 1985, alih kode terjadi ketika penutur berpindah dari satu bahasa ke bahasa lain dalam situasi atau konteks tertentu. Sementara campur kode terjadi ketika unsur-unsur dari bahasa lain disisipkan ke dalam bahasa yang sedang digunakan. Beberapa faktor yang menyebabkan situasi tersebut diantaranya adalah yang pertama, konteks komunikasi, penyesuaian dengan lawan bicara, presise penggunaan bahasa tertentu, keterbatasan kata-kata, dan yang terakhir, kebiasaan komunikasi melalui sosial media. Di slide ini kita akan melihat dampak-dampak interaksi bahasa terhadap identitas dan komunikasi. Dampak terhadap identitas, bahasa memiliki fungsi simbolik sebagai penanda identitas budaya dan nasional. Penggunaan bahasa Indonesia menegaskan identitas sebagai warga negara Indonesia itu sendiri, dan penggunaan bahasa daerah menunjukkan ketertarikan terhadap akar budaya lokal. Namun, sisi negatif, terlalu banyak menggunakan bahasa asing dapat menimbulkan pergeseran identitas, terutama pada generasi muda yang lebih sering menggunakan campuran bahasa atau kode-mixing dalam kesehariannya. Dampak terhadap komunikasi. Dampak terhadap komunikasi memiliki dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya dapat memperluas jangkauan dan efektivitas pertukaran informasi.
Kita juga dapat fleksibel berkomunikasi dengan menyesuaikan lawan bicara. Namun di sisi lain, dampak negatifnya, campur kode yang berlebihan dapat menyebabkan kesalahpahaman makna, terutama jika lawan bicara tidak memahami bahasa yang kita gunakan. Upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan antar bahasa. Keseimbangan antar bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing bukan hanya sekedar masalah linguistik, tetapi juga masalah kebudayaan dan pendidikan. Keseimbangan bahasa harus dilihat sebagai upaya menjaga keberlanjutan kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu, bahasa daerah sebagai akar budaya, dan bahasa asing sebagai jendela dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga masyarakat. Di sini peran pemerintah bisa menjadi implementasi bahasa secara konsisten, revitalisasi bahasa daerah, dan integrasi kebijakan bahasa dalam pendidikan nasional. Peran sebagai lembaga pendidikan yaitu pembelajaran tiga bahasa yang proporsional, peningkatan kualitas guru bahasa, penguatan ekstrakurikuler bahasa dan budaya. Peran masyarakat untuk menjaga keseimbangan antar bahasa ini yaitu penggunaan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa dengan baik dan benar sesuai EYD, dan yang terakhir dapat memanfaatkan teknologi dengan baik. Kita sampai di kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, interaksi antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing merupakan fenomena alami dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia. Interaksi ini memperkaya bentuk komunikasi, tetapi juga menimbulkan tantangan terhadap kelestarian bahasa dan identitas bangsa. Bahasa Indonesia perlu dipertahankan fungsinya sebagai bahasa nasional. Bahasa daerah harus dilestarikan agar tidak punah, sedangkan bahasa asing digunakan secara bijak untuk kepentingan globalisasi. Saran saya terhadap fenomena ini yaitu masyarakat perlu menumbuhkan kebanggaan dalam menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Lembaga pendidikan harus memperkuat pembelajaran kebahasaan secara seimbang. Dan yang terakhir, pemerintah dan lembaga kebudayaan perlu aktif mendokumentasikan dan mempromosikan bahasa daerah. Generasi muda diharapkan menggunakan bahasa secara bijak dan kreatif tanpa meninggalkan jati diri bangsa. Dengan demikian, antara ketiga bahasa dapat terjaga, komunikasi tetap efektif, dan identitas nasional Indonesia akan semakin kuat di tengah arus globalisasi. Baik, sekian saja video dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.